Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo semua, jadi di sini kami akan membahas tentang tugas besar kami di perancangan proyek. Nah, judul dari tugas kami yaitu materi yang pertama yang kita bahas di studi kelayakan dari PT Fitkahal yaitu produknya Krakap, yaitu Lampung memiliki produksi kelapa sekitar 20,742 ton. Itu menurut BPS 2022. Nah, buah kelapa ini terdiri dari yang pertama ada tempurung kelapa, ada sabutnya, dan ada daging buahnya. Nah, dari daging buah ini dimanfaatkan pada umumnya itu sebagai santan kelapa. Nah, di dalam santan kelapa ini dia menghasilkan hasil samping nih. Hasil sampingnya itu berupa pulp atau bisa disebut dengan ampas kelapa. Nah, dari sinilah kita akan inovasi berupa kerupuk. Nah, sebelum itu ternyata produksi kerupuk ini mencapai 10,25 ons per kapita dalam 1 tahun. Nah, karena banyaknya produksi kerupuk ini, kita memulai inovasi, yaitu ampas kelapa ini digunakan sebagai salah satu inovasi dalam pembuatan krakap atau kerupuk ampas kelapa. Nah, adapun batasan masalah pada topik bahasan kita yang hari ini, yaitu yang pertama, produk krakap diolah dengan menggunakan ampas kelapa. Kemudian penentuan kualitas produk krakap dilihat berdasarkan bentuknya, kandungan nutrisi, cara pengolahan, penyimpanan, dan sifat organoleptik. Nah, sifat organoleptiknya itu dapat dilihat dari segi rasanya, aroma, tekstur, dan warna dari produksi krakap sendiri. Kemudian ada juga yang terakhir itu penentuan nilai gizi produk. Nah, krakap ini dianalisis berdasarkan kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, dan yang terkandung pada produk krakap itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, tujuan dari pembuatan krakap ini yang pertama pengurangan limbah pertanian. Kemudian kedua yaitu adanya promosi kelestarian lingkungan karena dengan memanfaatkan limbah hasil pertanian ini berupa hasil samping atau bisa kita sebut dengan ampas kelapa. Kemudian pemanfaatan bahan baku lokal dari kelapa, yaitu komoditas lokal yang melimpah khususnya di daerah tropis. Nah, seperti di daerah Lampung ini sendiri. Kemudian adanya pengembangan produk yang berbasis sumber daya alam dari pembuatan produk dari ampas kelapa sendiri, karena itu adalah salah satu inovasi bagaimana produk makanan ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir itu adanya pengenalan alternatif cemilan mengenyangkan, yaitu produk krakap. Aspek yang akan dikaji yang pertama itu adalah aspek pasar, yang mana aspek pasar ini merupakan aspek krusial yang mana menentukan kelayakan dari suatu usaha. Berikut aspek yang harus dilihat dalam aspek pasar. Yang pertama itu adalah permintaan pasar, aspek penawaran, aspek produk, program pemasaran, dan perkiraan penjualan. Yang kedua itu ada aspek teknis dan produksi, yang mana aspek teknis ini merupakan aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan, yang mana bisnis ini menentukan layak atau tidaknya pada bisnis yang telah dirancang. Yang mana dalam aspek ini ada produk dan jasa, proses produksi, dan operasional. Yang ketiga itu ada aspek hukum, yang mana aspek hukum ini digunakan sebagai dasar-dasar untuk pendirian dari usaha yang akan dilakukan. Yang keempat itu adalah aspek manajemen, yang mana aspek manajemen ini merupakan fungsi-fungsi manajemen secara umum meliputi perencanaan hingga pemasaran produk dan pengawasannya. Selanjutnya itu adalah aspek ekonomi sosial, yang mana aspek ekonomi sosial ini merupakan keberhasilan bisnis dalam memberikan dampak sosial yang positif kepada kalangan masyarakat. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang karakteristik produk berdasarkan kimia. Yang pertama itu serat pangan. Kerupuk ampas kelapa
kaya akan serat pangan dengan sekitar 60,9 gram serat. Yang kedua itu ada kandungan gizi kerakap. Yang pertama itu kadar air dengan kadarnya 5,60%. Selanjutnya itu ada protein kasar 4,80%, lemak kasar 12,81%, serat kasar 37%, kadar abu sebesar 1,40% dan mengandung protein dan lemak nabati. Selanjutnya itu karakteristik produk berdasarkan organoleptik. Yang pertama itu di sini akan membahas tentang aromanya, rasanya dan warnanya. Baik, yang berikutnya kami akan di sini saya akan membahas logo produk dan nama perusahaan, di mana logo produk kami itu bernama Krakap, dan untuk nama perusahaannya sendiri yaitu PT Fit Kahal. Dan di sini juga saya akan membahas tentang kemasan yang kami gunakan untuk mendistribusikan produk Krakap sendiri, yaitu ada kemasan sederhana dan kemasan canggih, di mana kemasan canggih dan kemasan sederhana yang memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya dari bahannya sendiri, kemasan sederhana menggunakan plastik yang transparan berupa plastik PP, dan untuk kemasan canggih menggunakan aluminium foil, plastik laminasi, dan biasanya berbentuk pouch. Dan untuk kemasan sederhana sendiri biasanya memiliki biaya yang lebih rendah dan desain yang sederhana, dan untuk kemasan canggih memiliki biaya yang lebih mahal dan biasanya kemasannya lebih menarik dan profesional. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu tentang pasar dan pemasaran. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu tentang potensi pasar. Yang pertama, kesenjangan produksi dan konsumsi. Nah, di PT Sari Segar Husada yang sebagai penyuplai bahan baku kami memiliki kapasitas produksi sekitar 2,8 juta ton kelapa per tahun. Nah, di mana setiap butir kelapa menghasilkan sekitar 0,195 kg ampas kelapa atau setara dengan 546.000 ton ampas kelapa per tahun. Nah, namun meskipun jumlah bahan baku melimpah, pemanfaatan ampas kelapa untuk produksi pangan seperti kerupuk masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua kita bahas yaitu tentang tren atau kecenderungan pada pola konsumsi Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri untuk produk Krakap tidak hanya menawarkan kelezatan, tapi juga keunggulan dari segi kesehatan. Nah, ampas kelapa ini juga digunakan sebagai bahan utama yang kaya akan serat sehingga dapat memberikan manfaat bagi pencernaan. Kemudian untuk program pemasaran dari produk kami itu, nah di mana produk kami ini harus memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini kerupuk kami atau Krakap harus memiliki kualitas yang baik, kemasan yang juga menarik dan rasa yang khas. Kemudian untuk harga, untuk penetapan harga dari kerupuk kami, produk kami itu ditentukan dengan outpricing dan menggunakan taktik penjualan memberikan diskon. Kemudian untuk tempat penjualan dan lokasi pembuatan produk atau perusahaan itu didirikan di Bandar Lampung, dikarenakan lokasi strategis yang dekat dengan bahan baku dan juga lebih mempermudah untuk pengiriman produk ke tempat yang akan didistribusikan. Kemudian untuk promotion, Selanjutnya itu ada people, di mana PT Fit Kahal ini membagi tugas berdasarkan kompetensi masing-masing karyawan dengan 5 bidang utama, yaitu keuangan, purchasing, produksi, marketing, dan distribusi. Selanjutnya itu ada proses, di mana produk kerupuk ampas kelapa ini atau Krakap menerapkan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan memanfaatkan outlet resmi di Bandar Lampung sebagai salah satu saluran utama penjualan. Berikut salah satu contoh outlet yang kami gunakan. Selanjutnya itu ada physical evidence, di mana physical evidence ini dalam berperan untuk membangun persepsi positif terhadap produk, termasuk tampilan, kemasan, dan identitas merek. Sekian presentasi dari PT Fit Kahal atau dari kelompok 3 terkait studi kelayakan pendirian industri Krakap di PT Fit Kahal. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga pemaparan materi yang kami berikan, semoga ilmunya bermanfaat. Dan teman-teman, kita ucapkan bye-bye!